Kembali lagi dengan saya Lila Yulandari untuk Artificial Neural Network. Kali ini kita akan membahas Self-Organizing Map yang merupakan salah satu algoritma di neural network yang digunakan untuk kasus-kasus unsupervised learning. Berbeda dengan backpropagation neural network di mana data kita harus memiliki target, di SOM nanti data kita tidak memiliki target. Pengelompokan akan dilakukan berdasarkan kedekatan jarak antara satu data dengan klaster yang kita define. Oke, secara umum sebenarnya SOM itu adalah suatu pendekatan yang akan memetakan n dimensi dari suatu input ya atau vektor input kepada satu atau dua dimensi output. Jadi kita bisa menggunakan banyak sekali input, misalnya kalau di sini kita punya minimal 3 ya, kita memiliki 3 vektor ya, kita memiliki 3 input yang kita bisa mappingkan ke dalam satu dimensi atau dua dimensi. Di contoh ini kita bisa melihat ini adalah pemetaan yang dilakukan untuk dua dimensi di mana setiap klaster yaitu akan dinotasikan dengan jumlah klaster itu sendiri. Jadi kalau misalnya kita mau menggunakan 4 klaster, maka pemetaan 2 dimensi kita akan punya 4 kali 4 output. Kalau kita ingin memetakan n dimensi input ke dalam satu dimensi saja, maka kita akan hanya menggunakan 4 kali 1 neuron pada output kita. Berbeda dengan artificial untuk backpropagation neural network di mana kita akan update seluruh weight yang kita gunakan pada algoritma, di SOM kita tidak akan mengupdate seluruh weight, tapi weight yang akan kita update akan berdasarkan pada competition, cooperation, dan synaptic adaptation. Jadi ini adalah 3 proses penting ya di dalam SOM, bahwa SOM menggunakan pendekatan kompetisi. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika kita akan menghitung jarak, maka kita harus mencari jarak yang terpendek. Jadi ketika kita akan update weight yang akan diupdate adalah weight yang menjadi pemenang. Siapa weight yang dianggap sebagai pemenang adalah weight yang memiliki jarak terpendek terhadap klasternya, atau weight yang akan membawa si input data dengan jarak terpendek ke klasternya. Ya. Selain pemenang yang akan kita update, kita juga akan update neighbor-nya. Jadi bukan hanya si pemenang, tapi neighbor yang menjadi pemenang. Nanti kita akan lihat di contoh bagaimana kita mendefinisikan neighbor dari suatu SOM. Kemudian synaptic adaptation. Synaptic adaptation artinya setelah kita menentukan pemenang ya, yang weight yang memberikan jarak terdekat kepada klaster, kemudian kita identifikasi ya tetangga dari pemenangnya itu siapa saja, kemudian kita akan melakukan perubahan terhadap weight atau kita akan update weight si pemenang dan juga weight tetangga dari si pemenang tersebut. Nah, tadi kita sudah bahas mengenai neighbor, ya, tetangga dari si weight. Secara umum, tetangga dari SOM itu ada 3 sebenarnya, yaitu linear, ya, di mana tetangganya si pemenang itu hanya dilihat posisi kanan dan posisi kirinya. Ya, jadi 2 di kanan atau 2 di kiri itu tergantung pada radius. Kalau radius kita sama dengan 1, maka tetangganya adalah 1 di kanan, 1 di kiri. Kalau radius yang kita gunakan adalah 2, maka artinya adalah 2 di kanan dan 2 di kiri. Untuk neighborhood bersifat linear. Kalau neighborhoodnya bentuknya adalah square seperti ini, ketika radiusnya sama dengan 1 dan kita asumsikan ini adalah pemenangnya, maka yang dikatakan neighbor adalah satu step yang
mengelilingi si pemenang. Ya, jadi ini adalah pemenangnya. Ini adalah neighbornya. Jadi ketika kita akan mengupdate weight yang akan kita update adalah weight yang membawa neuron-neuron ini. Artinya ada 9 weight jika radiusnya adalah 1. Kalau radiusnya ada 2, berarti 9 ditambah dengan weight yang berada satu level lagi di atasnya. Berarti ada sekitar 25 ya. Ada sekitar 25 weight yang harus diupdate jika radius sama dengan 2. Yang lain ada lagi namanya hexagonal neighborhood. Jadi bentuknya seperti ini ya, bentuknya persegi 6. Jadi ini adalah neighbornya ketika ini kita asumsikan sebagai pemenang. Jadi ada 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6. Jika radiusnya sama dengan 1 dan ada 6 ditambah dengan 6 lagi ketika radiusnya sama dengan 2 dan seterusnya. Neighbor ini nanti akan sangat berpengaruh ketika kita akan melakukan perubahan weight. Jadi kita akan memerlukan apa yang disebut sebagai neighbor strength. Ya, neighbor strength ini akan menentukan bagaimana perubahan weight terhadap iterasi. Jadi weight akan berubah dengan lebih kecil ketika iterasi bertambah besar. Bagaimana cara kerja dari SOM ini? Ya, kita akan lihat di sini algoritma dari SOM. Pertama, kita harus mampu mendefinisikan input dan juga jumlah klaster. Jadi walaupun kita tidak memiliki target pada SOM, tapi kita harus punya gambaran kira-kira klaster, berapa banyak klaster yang akan kita bentuk. Jadi kita harus mendefinisikan berapa klaster yang akan kita bentuk untuk SOM ini. Sebagai contoh di sini, kita langsung saja, kita punya satu pattern ya yang terdiri dari 3 variabel dan pattern yang lain yang terdiri dari 3 variabel juga. Kemudian kita tentukan, kita mau melakukan cluster terhadap pattern-pattern ini. Kita melakukan sebanyak 3 cluster. Kita asumsikan bahwa kita menggunakan linear neighbor. Berarti kita hanya punya satu baris. Ya, artinya kita hanya menggunakan satu dimensi pemetaan dari input ke output. Jadi kita melakukan pemetaan 3 dimensi dari input kepada 3 dimensi di output. Mereka biasanya seluruhnya adalah fully connected, sehingga dari sini kita ketahui bahwa kita memerlukan 6 weight. Di SOM biasanya weight akan kita bentuk dalam bentuk matriks seperti ini, di mana setiap baris itu merepresentasikan jumlah cluster. Karena di sini kita menggunakan 3 cluster, berarti kita akan memiliki 3 baris. Kemudian jumlah kolom ini biasanya direpresentasikan berdasarkan jumlah variabel atau fitur yang kita gunakan di SOM. Kebetulan di sini kita juga menggunakan 3 variabel sehingga kita memiliki 3 kolom yang direpresentasikan berdasarkan variabel tersebut. Penggambaran seperti ini akan mempermudah kita ketika kita akan menghitung distance. Jadi karena di SOM kita tidak menggunakan pendekatan kombinasi linear, kita menggunakan pendekatan distance, maka akan lebih mudah kita menghitung distance. Jadi di sini kita akan menghitung distance antara satu pattern input kepada klasternya. Sehingga kita sebenarnya di sini akan mengevaluasi. Kalau kita menggunakan pattern pertama, kita akan mengevaluasi seberapa dekat pattern pertama ini ke klaster pertama, kemudian ke klaster kedua, kemudian ke klaster ketiga dengan weight yang membawanya. Oleh sebab itu, kita akan mengupdate weight yang dapat membawa klaster, yang akan dapat membawa pattern ini ke klaster terdekat.
Seperti itu. Sehingga karena kita di sini punya 3 neuron, maka kita akan melakukan perhitungan ya, perhitungan distance dari si pattern tadi kepada klasternya. Ya, di sini kita menggunakan pendekatan Euclidean distance. Kemudian nanti di sini ya, setelah kita menentukan distance, kita akan mencari minimumnya, minimum distance sebagai pemenang. Lalu kita akan lakukan update weight. Proses ini akan berlangsung secara terus-menerus ya, sehingga kita memperoleh minimum distance yang kita inginkan. Karena semakin kecil distance-nya artinya cluster pattern tersebut berada dalam cluster yang benar. Untuk penjelasan bagaimana perhitungan distance sampai update weight akan saya bahas pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih untuk pertemuan kali ini.